sudah selesai melaksanakan ujian. Berarti tugas praktik kita juga sudah selesai ya? Apa tugas praktik kita? Membuat hasil prakarya berupa rumah atau apapun yang ditugaskan. Dan ternyata Jerry belum selesai dalam membuat tugas prakarya, membuat rumah atau bentuk lain dari berbagai bahan yang mudah diperoleh. Jerry, Ibu mengerti mungkin ada kesulitan dalam membuat tugas tersebut. Ada kesulitan dalam membuat tugas tersebut? Membantu orang tua. Oh, berarti Jerry kesulitan dalam membuat tugas karena kalau sekolah membantu orang tua. Apa yang Jerry lakukan biasa kalau pulang dari sekolah? Membantu berteman. Bertemankan mama pergi ke kebun. Oh iya, itu sangat bagus ya. Salah satu sikap atau karakter anak yang berbakti kepada orang tua yaitu membantu orang tua. Nah, bagaimana dengan tugas membuat prakarya tersebut? Apakah ada solusinya? Nanti malam saja saya kerja. Oh, berarti nanti malam baru dapat kerja. Nah, sekarang pekerjaan itu sekarang sudah selesai atau belum selesai atau sudah baru mau dikerjakan? Sudah mau selesai. Sudah mau selesai, berarti selama ini Jerry mengerjakannya secara perlahan-lahan ya, tetap dikerjakan setiap terpulang dari sekolah, membantu orang tua, malamnya baru mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Nah, jadi sekarang apa yang ingin kamu lakukan jika seandainya ada lagi tugas yang ibu berikan? Karena di kita dalam membuat tugas kita memiliki batasan waktu kapan harus dikumpulkan. Nah, bagaimana solusinya agar tugasnya dapat selesai dan dapat juga membantu orang tua? Belajar tiap malam. Ya, belajar artinya betul-betul memanfaatkan waktu ya. Artinya setiap pulang dari kerja bantu orang tua langsung dengan tugas sebagai murid. Jadi ingat keyakinan kelas yang kita sepakati bersama. Ya. Apa keyakinan kelas kita? Rajin belajar. Ya, rajin belajar. Nah, ibu berikan tugas membuat prakarya itu sebagai proses pembelajaran, melatih kemampuan kreativitas kalian. Kemudian kalau menurut Jerry, keyakinan apa sebagai seorang murid supaya kita bisa sukses membantu sebagai seorang anak, membantu orang tua, dan sukses sebagai seorang murid? Harus rajin. Ya, bagus. Kita harus rajin. Jadi itu adalah kunci bahwa kalau kita ingin sukses kita harus rajin. Jadi setiap permasalahan yang kita hadapi itu ada jalan keluarnya, sehingga kembali kepada diri kita harus lebih rajin apapun kondisinya. Jadi itu adalah kunci agar kita menjadi sukses. Nah, jadi ibu senang sekali atas motivasi belajar kamu. Ibu mengerti dengan kondisi membantu orang tua sehingga kamu kesulitan untuk membagi waktu, tapi dengan keyakinan kita harus rajin, ya, harus rajin, pasti semua masalah bisa teratasi, ya. Jadi ibu harap Jerry menjadi lebih baik lagi ke depannya, ya. Oke. Terima kasih kepada ibu selalu memberikan saya motivasi, selalu belajar, walaupun saya sering membantu orang tua saya bekerja.
Apa kabar kalian hari ini? Rama, Rajan? Baik-baik saja. Baik-baik ya. Alhamdulillah kalau hari ini kalian merasa kalian dalam keadaan merasa baik-baik saja. Nah, tapi pada saat pembagian kelompok, waktu proses pembelajaran yang ibu lakukan, kalian ibu lihat tidak mau bergabung dengan teman kalian Suci dan Alisa. Karena kalau kita bergabung nanti dibilang pacaran sama teman-teman yang lain. Itu Raja. Begitu juga. Ya. Apakah ada masalah yang bisa ibu bantu pada saat pembagian kelompok nanti? Bilang aja teman-teman yang lain supaya tidak menggara-gara. Ya, bilang pada teman-teman lain supaya kalian tidak lagi digara-gara. Nah, menurut kalian seperti itu ya? Nah, sekarang bagaimana jika seandainya kita bertukar posisi? Atau bagaimana kalau seandainya kalian berada pada saat pembagian kelompok, tiba-tiba atau ada teman kalian yang tidak mau memasukkan kalian di kelompok kalian, bagaimana perasaan kalian? Malu begitu kan, sakit kan? Sakit hati kita. Sakit hati, malu, kita tidak dimasukkan di dalam kelompok. Nah, kalau lagi bagaimana? Sakit hati kita karena kita ajak teman yang kita sering jak bermain ditolak di kelompoknya dia, kan kita gak enak jadinya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kita lihat dulu dengan posisi temanmu, Alisa dan Suci? Apakah perasaan mereka juga seperti itu? Sama Seperti itu kan? Nah, berarti kalian tahu bahwa kalau kita tidak diterima dalam kelompok, perasaan kita merasa malu, tidak enak ya. Jadi, menurut kalian apakah sikap tersebut atau peristiwa tersebut baik? Peristiwa kita tidak diterima di dalam kelompok, menurut kalian itu peristiwa yang baik? Tidak baik kan? Kemudian sikap menolak teman dalam kelompok itu sikap yang baik juga? Ya, berarti sikap menolak teman, sikap tidak diterima di dalam kelompok itu semua adalah peristiwa dan sikap yang tidak baik. Nah, di sini ibu tidak berpikir siapa yang salah, apakah teman kalian yang membuat sering mengejek, ataukah kalian yang tidak mau bergabung, ataukah Alisa teman kalian yang merasa tidak nyaman dengan tindakan tersebut. Tapi di sini mari kita berpikir bagaimana sikap kita memperbaiki suasana yang tidak nyaman ini. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau beda-bedakan agama. Ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian sudah tahu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Entah dia perempuan, entah dia laki-laki, atau entah dia beragama Islam atau beragama Hindu, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Nah, kalian tentu memiliki alasan tersendiri mengapa secara pribadi ya, selain dari kalian bilang karena diejek oleh teman ya. Nah, apakah kalian memiliki alasan lain sehingga kalian tidak mau bergabung dengan temanmu? Makanya kita nggak mau bergabung dengan teman-teman perempuannya. Kalau kita bergabung di ejek bilang pacaran gitu kan, kita emosi. Makanya saya menjauhi teman-teman perempuannya supaya nggak berkelahi, ribut. Ya. Rajin sama seperti itu. Atau ada alasan lain ya sehingga kamu melakukan tidak mau memasukkan Alisa dan Suci dalam kelompok? Saya mau masukkan Alisa sama Uci, tapi diajak-ejek itu saya tidak suka. Ya, mau memasukkan tapi diajak-ejek itu tidak suka. Nah, oke, sekarang ibu paham. Sikap kalian itu baik dalam artian kalian tidak mau membuat kegaduhan yang lebih hebat lagi di dalam kelas, sehingga kalian menghindari untuk bergabung dengan teman kalian yang perempuan, menghindari untuk diejek, karena kalau sudah diejek maka akan muncul perkelahian.
Oke, sikap itu baik, menghindari konflik yang lebih besar ya. Namun, kalian perlu menambahkan sikap yang baru. Kalian mau mempelajari sikap apa yang harus kalian lakukan. Sikap kalian tadi sudah bagus, tidak mau buat kegaduhan yang lebih heboh. Namun ada sikap yang baru harus kalian lakukan atau kalian terapkan di dalam diri kalian. Sikap apa itu? Menurut kalian sikap yang baik? Sikap yang tidak toleransi, tidak membeda-bedakan teman. Ya, sikap toleransi tidak membeda-bedakan teman. Ibu sekarang sudah paham, kalian sudah tahu kalau sikap yang baik itu tidak membeda-bedakan teman. Hanya saja ada yang kalian jaga, kalian tidak mau ada kehebohan yang luar biasa kalau sudah diejek-ejek. Nah, sikap yang baru yang perlu kalian tambahkan adalah kalian harus percaya diri. Percaya bahwa yang kalian lakukan itu adalah benar. Jadi kalian tidak perlu memikirkan teman kalian diejek, dia dengan ini pacaran. Tunjukkan kalau kelompok kalian itu kelompok bagus. Kalian kan tidak pacaran kan tunjukkannya. Kalau dalam kelompok kalian pacaran, tidak kan? Tidak pacaran. Terus kenapa kalian mau merasa mendengarkan ejekan teman kalian itu pacaran? Kalau kalian tidak melakukannya, kalian harus percaya diri. Saya tidak melakukan. Jadi nanti dengan sendirinya teman kalian itu akan introspeksi diri. Mereka itu tidak pacaran, mereka itu belajar. Buktinya hasil kerja kelompok mereka bagus. Itu yang harus kalian tunjukkan, ya, supaya kalian dapat menjaga bagaimana itu toleransi terhadap teman, menjaga memposisikan diri. Bagaimana jika saya yang diperlakukan seperti itu? Tidak nyaman kan? Jadi supaya temanmu Alisa dan Suci juga tidak merasa kenapa saya diperlakukan seperti ini. Ya, mereka tidak salah. Tidak mengetahui kesalahan mereka apa. Tiba-tiba teman mereka tidak tahu, tidak mau bergabung. Karena hanya untuk ternyata kalian ini punya niat yang baik, supaya tidak jadi kehebohan yang luar biasa. Mereka tidak tahu, ya. Nah, dalam hal ini apa nilai keyakinan yang kita pahami bersama tentang hubungan dengan sesama manusia? Harus bertemu perbedaan. Iya, tidak boleh membeda-bedakan teman. Kita harus toleransi pada sesama manusia. Toleransi kepada sesama manusia itulah sudah tidak membeda-bedakan teman. Ya, jadi kedepannya jika seandainya ibu ingin membentuk kelompok lagi, kalau kalian berada satu kelompok dengan Alisa, apakah kalian akan menerimanya? Menerima. Ya, diterima. Nah, bagaimana kalau dengan teman yang suka gara-gara? Percaya diri aja kan kita Ya, baca. percaya diri. Kalau yang kalian lakukan itu tidak merupakan perbuatan yang tidak baik, tapi perbuatan yang baik. Kalian tunjukkan, saya akan memberikan hasil terbaik di kelompok saya. Bekerja sama dengan teman, siapapun teman itu. Ya, oke? Ya, terima kasih kalian mau mempelajari sikap yang baru. Ibu harap kedepannya kelas kita dalam pembagian kelas akan selalu berjalan dengan aman dan lancar, ya. Om Swastiastu. Terima kasih kepada Ibu Guru yang telah membimbing kami dalam menyelesaikan permasalahan kami. Kami merasa harus saling menghargai dan menghormati dan tidak membeda-bedakan orang lain. Saya juga percaya diri untuk melakukan perbuatan baik dan tidak malu lagi untuk melakukan hal yang menurut saya baik.